You know what it's like to be 18 years old and some skinhead's bitch? You don't like this, man. I ain't no killer! Crazy ass bitch. I'm sorry, I don't know who that is. Did your parents ever hit you? Crazy. Forgotten all that. Cerita dibuka dengan terbangunnya seorang pria tua bernama Roy Freeman. Rupanya Roy adalah seorang mantan detektif polisi yang kini sedang mengalami gejala demensia. Sekedar informasi, demensia sendiri merupakan sekumpulan gejala atau kata kasarnya sebuah penyakit yang berakibat pada penurunan daya ingat seseorang dan umumnya ini terjadi di usia tua. Hal tersebut dibuktikan dengan begitu banyak catatan yang sudah disiapkan oleh Roy di berbagai sudut rumahnya untuk menjadi sebuah pengingat barangkali dia lupa. Ketika merasakan sakit kepala dan meminum obat, Roy langsung mengingat tentang pengobatan yang sedang dia jalani untuk mengatasi demensianya. Tak mau berdiam diri begitu saja, Roy langsung bersiap-siap. Namun dia menerima sebuah telepon dari seorang pengacara nirlaba atau pengacara untuk para narapidana bernama Emily Diaz yang meminta untuk bertemu untuk berbicara tentang masalah dari kliennya yang dulu dipenjarakan oleh Roy atas kasus pembunuhan. Setelah bertemu, Emily langsung membahas tentang Isaac Samuel, seorang pemuda yang 10 tahun lalu dipenjarakan oleh Roy dan rekannya yang bernama Jimmy Remis atas kasus pembunuhan seorang dosen sekaligus peneliti bernama Dr. Joseph Wider. Isaac sendiri akan menghadapi hukuman mati dalam waktu dekat, sesuai dengan keputusan sidang. Dan sebagai permintaannya, Isaac meminta untuk berbicara dengan petugas yang dulu sudah menginterogasinya, yakni Roy dan juga rekannya Jimmy. Roy yang sebenarnya tidak mengingat apa-apa hanya bisa mengiyakan dan berpura-pura ingat apa yang terjadi dulu ketika dia masih bertugas sebagai seorang polisi. Ketika pulang, Roy langsung saja mencari berkas pembunuhan Dr. Joseph 10 tahun yang lalu. Roy pun mempelajari kembali kasus tersebut, sembari dia mencoba untuk mengingat apa saja yang terjadi dalam kasus tersebut. Besok harinya sesuai dengan permintaan, Roy menemui Isaac di penjara. Tanpa basa-basi, Isaac mengatakan kalau dia bukanlah orang yang sudah membunuh Dr. Joseph. Dan alasan Isaac dulu mengakui kalau dirinya adalah orang yang membunuh dikarenakan dulu dia berada di bawah tekanan dari Roy dan juga Jimmy. Sehingga dia ketakutan dan terpaksa untuk memberikan pernyataan palsu kalau dialah orang yang sudah membunuh Dr. Joseph. Akan tetapi Roy membantah dikarenakan dulu Isaac berada di TKP saat kejadian itu terjadi. Bahkan sidik jarinya juga ada di rumah. Isaac pun mengatakan kalau memang benar dia berada di rumah Dr. Joseph, namun dia datang untuk mencuri dan ada orang lain yang datang untuk menghabisi Dr. Joseph dengan brutal malam itu. Isaac kemudian memohon agar Roy mencari pria bernama Richard Fim, dikarenakan Richard menulis sebuah buku tentang pembunuhan malam itu. Setelah selesai dengan Isaac, Roy pun pergi ke rumah mantan rekannya dulu, yakni Jimmy Remis. Mereka berdua pun berbincang singkat sampai Roy membahas tentang kasus yang dulu mereka tangani. Roy meminta tolong kepada Jimmy supaya membantu untuk mencari Richard Fim, untuk mencari petunjuk lain yang mungkin saja mereka lewatkan dahulu. Walaupun sudah pensiun, Jimmy pun memutuskan untuk membantu kawannya tersebut. Sepulangnya Roy dari tempat Jimmy, Roy kembali mencari petunjuk di berkas kasusnya dan sempat melihat sebuah foto yang pecah. Tak lama kemudian Jimmy mengabari kalau dia sudah menemukan Richard yang ternyata baru saja meninggal akibat overdosis. Seketika, panggalan ingatan Roy pun kembali muncul dan mengingat kalau Richard memang dulu berada di TKP ketika mereka memeriksa. Setelah pemakaman Richard sudah selesai, Roy menemui adik Richard yang bernama Eddie untuk menanyakan soal buku yang ditulis oleh Richard. Eddie lalu memberikan buku yang dicari serta memberitahu kalau kematian dari Richard terasa janggal karena setahunya Richard tidak pernah menggunakan narkoba. Malam harinya Roy membaca cerita yang telah ditulis oleh Richard di bukunya. Kita pun dibawa ke dalam cerita Richard tersebut. Terlihat pertemuan awal dari Richard dengan seorang wanita bernama Laura Baines yang langsung membuatnya jatuh hati.
Tanpa basa-basi yang banyak, mereka berdua pun berkenalan, menjadi dekat, dan bahkan memulai hubungan, serta melakukan ritual sakral. Hidup Richard pun terasa begitu indah hingga dia menerima kabar buruk kalau ayahnya kini sudah meninggal. Dan dia sendiri terancam tidak bisa untuk melanjutkan perkuliahan karena ibunya tidak dapat membiayai uang kuliahnya lagi. Mendengar kalau Richard pacarnya sedang kesusahan, Laura pun membantu dengan mengajak Richard untuk menemui Dr. Joseph. Dan ternyata Dr. Joseph sendiri akan membantu Richard dengan mempekerjakannya untuk mengklasifikasi semua buku yang berada di ruangan miliknya dengan bayaran yang cukup besar. Hari-hari dari Richard pun berjalan normal dengan terus bekerja di rumah dari Dr. Joseph. Bahkan dia juga sempat berkenalan dengan seorang pembantu bernama Wayne. Sayangnya Richard menjadi cemburu ketika dia melihat kalau kini Laura malah menjadi semakin dekat dengan Dr. Joseph. Ditambah ketika dia tanpa sengaja melihat Dr. Joseph dan juga Laura yang sedang asik-asik melakukan ritual. Akan tetapi demi bisa untuk tetap bekerja dan berkuliah, Richard memilih untuk menutup mata terlebih dahulu. Bangkainya Dr. Joseph malah meminta supaya Richard menjauh dari Laura. Bahkan Laura sendiri yang tadinya tinggal dengan Richard, kini telah pergi meninggalkannya. Maksudnya, pergi dari rumah Richard dan tidak tinggal bersama lagi. Dan ketika besok Richard datang, dia malah mendapati kalau kini Dr. Richard telah dibunuh. Richard juga mendapatkan berita kalau kini Laura sedang berupaya untuk mengklaim kepemilikan atas karya terbaru dari Dr. Joseph yang juga melibatkan dirinya. Sayang sekali ditolak karena karya tersebut hanya mencantumkan nama dari Dr. Joseph. Setelah itu Laura pun menghilang tanpa jejak hingga sampai suatu ketika Richard kembali melihatnya, sayangnya cerita dari Richard terhenti sampai di situ saja. Setelah itu, Roy pun kembali menemui Jimmy untuk membahas soal Laura yang tidak diketahui keberadaannya sekarang. Roy pun berencana untuk menemui istri Richard dan mencari petunjuk. Roy pun semakin yakin kalau Isaac bukanlah pembunuh dari Dr. Joseph. Akan tetapi, Jimmy mencoba meyakinkan Roy kalau Isaaclah pembunuhnya. Apalagi dia sudah mengakuinya dan bahkan sudah dipenjara sampai 10 tahun. Namun Roy pun menghiraukan Jimmy dan tak pakai lama Roy menemui Nona Fim. Di situ Nyonya Fim mengatakan kalau kematian Richard adalah sebuah kecelakaan yang disengaja karena sebelum kematiannya Richard sempat bertengkar via telepon dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Nyonya Fim pun yakin kalau Elizabeth lah yang sudah membunuh Richard. Roy pun mulai mencari tahu tentang Elizabeth dan malah menemukan sebuah fakta kalau Elizabeth ternyata adalah Laura yang kini sudah mengganti identitasnya. Keesokan harinya Roy pun langsung saja menemui Elizabeth alias Laura. Roy lalu mengabari kematian dari Richard serta meminta supaya Laura membacakan cerita yang ditulis oleh Richard dan memberitahukan pendapatnya tentang cerita tersebut. Setelah itu Roy pun pergi ke suatu tempat menemui Wayne untuk meminta keterangan tentang Dr. Joseph. Setelah bertemu, Wayne mengatakan kalau dulu dia dipekerjakan oleh Dr. Joseph sebagai subjek percobaan obat stres dan juga trauma masa lalu. Karena Wayne sendiri memiliki trauma berat semasa perang dan dia merupakan subjek yang sangat sempurna untuk proyek yang dibuat oleh Dr. Joseph. Pengobatan pun dilakukan dengan menggunakan terapi serta konsumsi obat. Untuk sementara, obat tersebut sangat membantu karena mengurangi sebagian ingatan buruk dari Wayne. Namun ternyata obat tersebut juga memiliki efek samping yang buruk. Kemudian sembari memberikan Roy tempangan pulang, Wayne kembali bercerita kalau Dr. Joseph ternyata memiliki sisi buruk, yakni dia suka membawa banyak sekali wanita pasiennya ke rumahnya untuk bergulat dan juga merekam semua adegan tersebut. Bahkan seorang wanita penjaga bar langganannya yang bernama Diane juga ada di dalam rekaman pergulatan tersebut. Selain itu, di hari kejadian, Wayne sempat melihat Dr. Joseph, Richard, serta Laura yang sedang bertengkar dan membuat Richard pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Roy kembali mempelajari bukti-bukti penyelidikan. Di mana ketika mempelajari bukti-bukti penyelidikan tersebut, Roy menyadari sebuah kejanggalan yang mana semua penyelidikan saksi dari Dr. Joseph ditandatangani
oleh rekannya yakni Jimmy tanpa ada satupun tanda tangan yang dia tanda tangani. Tak lama setelah itu Laura pun datang setelah selesai membaca cerita yang ditulis oleh Richard. Terlihatlah kalau Laura di situ sedang mengecek apakah Roy memang menderita demensia. Laura juga mengatakan kalau dia dan juga Richard sebenarnya tidak berpacaran dan apa yang ditulis oleh Richard di dalam ceritanya sedikit berlebihan. Laura pun juga menegaskan kalau dia serta Dr. Joseph hanya memiliki hubungan kerjasama untuk membuat obat trauma masa lalu. Setelah itu, Laura pun pergi sembari mengingatkan kalau Roy dulu merupakan seorang peminum berat. Malam harinya Roy yang ingin makan bakso memutuskan untuk pergi keluar. Namun tiba-tiba dia kepikiran untuk membawa sebuah pistol. Ketika berjalan di jalanan sepi, tiba-tiba sebuah mobil mencoba menabraknya. Untung saja Roy sempat membawa pistol dan langsung saja menembak si pengemudi. Rupanya si pengemudi ternyata adalah Wayne. Roy pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Untung saja Jimmy datang dan membebaskan Roy karena ada bukti rekaman CCTV kalau dirinya hanya melakukan pembelaan diri. Setelah itu ketika mereka sedang berbincang, Roy masih merasa kalau Isaac bukanlah pelaku pembunuhan. Namun Jimmy meminta supaya Roy tidak usah untuk memikirkan hal ini lagi, karena mau bagaimanapun Isaac sudah memberikan pernyataan bersalah. Roy di situ juga mempertanyakan tentang berkas kasus Dr. Joseph yang hanya ada tanda tangan dari Jimmy saja tanpa ada tanda tangan dari dirinya. Mendengar hal tersebut, Jimmy langsung saja menjadi tersinggung karena merasa dirinya dituduh dalam pembunuhan itu. Dengan kesal, Jimmy langsung saja pergi meninggalkan Roy. Roy sendiri akhirnya memutuskan untuk minum sampai dirinya mabuk parah. Besok harinya Roy pergi ke sebuah bar untuk menemui wanita bernama Diane yang sebelumnya dibilang oleh Wayne. Sayangnya ternyata si wanita yakni Diane sudah meninggal. Tak begitu lama seorang wanita bernama Susan menelpon dan mengatakan kalau dia memiliki sesuatu untuk ditujukan kepada Roy. Setelah menemui Susan, rupanya yang ditunjukkan merupakan salinan penelitian dari Dr. Joseph berjudul The Mirror Effect yang rupanya sudah lebih diterbitkan oleh Elizabeth alias Laura. Dengan kata lain, Laura sudah mencuri karya dari Dr. Joseph dan Susan sendiri tidak bisa untuk memprotes karena perubahan peraturan. Ditambah penulis asli yakni Dr. Joseph sudah meninggal. Setelah itu Roy pun langsung saja pergi ke TKP alias rumah dari Dr. Joseph untuk melihat-lihat. Dia pun sedikit kembali mengingat saat dia dan juga Jimmy datang untuk melakukan penyelidikan dan mendapati kalau barang bukti pembunuhan berupa tongkat bisbol yang sudah hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Tiba-tiba entah kenapa Roy mulai menusuk-nusuk halaman belakang gudang dan ketika dirinya menggali, Roy malah menemukan tongkat bisbol yang dikubur. Setelah itu muncullah Laura dan juga Jimmy yang langsung saja menodong mereka berdua menggunakan pistol serta menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Di situ Jimmy langsung saja memarahi Roy karena dia sudah susah payah untuk membersihkan kasus ini serta menyalahkan Roy yang tidak mengingat apapun. Roy seketika menyimpulkan kalau pembunuhan ini didalangi oleh Jimmy dan juga Laura. Dengan motif Laura menyewa Jimmy untuk membunuh Dr. Joseph supaya Jimmy mendapatkan uang untuk merawat istrinya. Dan Laura akan bisa untuk menerbitkan hasil penemuan yang dibuat oleh Dr. Joseph. Serta Isaac hanya dijadikan sebagai kambing hitam saja karena kebetulan berada di rumah itu. Akan tetapi Laura membantah dengan mengatakan kalau dia tidak membayar Jimmy untuk membunuh. Dia juga dulu sudah pergi menghilang untuk memulai kehidupan yang baru dengan menyelesaikan penelitian dari Dr. Joseph. Namun suatu ketika Richard mengetahui identitas barunya dan melaporkannya kepada Jimmy karena menerbitkan karya dari Dr. Joseph. Dan Jimmy malah memerasnya supaya tidak ditindaklanjuti. Jimmy pun membantah dan mengatakan kalau Laura lah orang yang sudah menghasut Wayne untuk membunuh Richard serta menghasut untuk membunuh Roy. Tiba-tiba Laura pun mengeluarkan pistol dan menembak Jimmy. Tak terima begitu saja Jimmy juga membalas menembak Laura. Sebelum tewas, Jimmy mengatakan kalau apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan Roy. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tewas di tempat. Roy setelah itu melaporkan kejadiannya kepada polisi dan juga menyelesaikan kasus pembunuhan Dr. Joseph
dengan memberikan pernyataan baru kalau pelaku pembunuhan adalah Laura Baines dengan motif untuk bisa menerbitkan hasil penelitian Dr. Joseph dan membuat Isaac dibebaskan dari dalam penjara. Setelah pulang ke rumahnya, Roy mulai membersihkan semua foto penyelidikan dan kita pun diberikan plot twist menarik setelah Roy membersihkan pecahan kaca di sebuah foto yang pecah, di mana rupanya salah satu wanita di rekaman ritual Dr. Joseph, yakni Diana, adalah istri dari Roy itu sendiri. Seketika kita pun dibawa ke dalam ingatan flashback dari Roy yang memperlihatkan Laura yang sedang berbicara dengan Roy tentang perbuatan istrinya Diane dan juga Dr. Joseph. Laura di situ juga memberikan bukti rekamannya dan meminta agar Roy melihatnya sendiri. Ketika melihat isi rekaman tersebut, emosi dari Roy membeludak dan sempat berbicara dengan istrinya. Namun Diane malah memutuskan untuk pergi meninggalkan Roy. Karena dendam, Roy pun langsung saja mendatangi rumah dari Dr. Joseph dan menghabisinya dengan brutal menggunakan tongkat baseball. Hingga akhirnya muncullah Jimmy yang menyelamatkan Roy dengan menguburkan barang bukti pembunuhan serta mengkambing hitamkan Isaac yang kebetulan ada untuk mencuri di tempat itu. Ketika mengingat semua hal itu, hati dari Roy pun menjadi gundah gulana dan dia pun memutuskan untuk mengambil sebuah pistol. Akan tetapi, kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Silakan kalian sebagai penonton menentukan sendiri akhir cerita dan juga nasib dari Roy setelah ini. Setelah itu, film pun selesai. Yos, baik teman-teman semuanya, sekian untuk film Sleeping Dogs keluaran tahun 2024. Sebuah cerita film yang sangat seru karena memiliki banyak sekali teka-teki pembunuhan yang memiliki plot twist di luar dugaan. Sumpah, bahkan tidak ada kepikiran sedikit pun kalau akhir dari cerita ini seperti ini. Mimin sarankan kalian untuk menonton sendiri film ini agar bisa menikmati secara langsung cerita yang disajikan. Dan jika kalian suka sama cerita yang Mimin bawakan kali ini, silakan like videonya, subscribe kalau kalian ingin menonton film-film Mimin lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua tetap sehat. Tabea.